semuanya, perkenalkan nama saya Demega. Saya berasal dari kelas 2 SIC. Hari ini saya akan membuat laporan pertemuan 4 mata pelajaran framework. Hari ini saya akan membuat controller bernama outController dengan dua function, yaitu index dan juga login. Di controller index akan menampilkan view login form, dan juga di controller function login akan menerima dan memproses data dari form login, dan akan juga menerapkan logika, yaitu username dan password wajib diisi. Password harus minimal 3 karakter dan mengandung huruf kapital. Dan jika rule tersebut tidak sesuai, akan diarahkan kembali ke halaman login dengan pesan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan jika memiliki value yang sama dan rule sudah berhasil dilalui, akan diarahkan ke halaman baru untuk menampilkan pesan. Pertama-tama kita akan membuat root-nya dulu. Fungsi utama root adalah untuk mengarahkan setiap permintaan atau request dari pengguna ke controller yang tepat. Yang pertama, saya membuat root get out-nya dulu. Yang ini. Fungsinya adalah ketika pengguna membuka URL http://pengaduan-admin/out di browser, yaitu melakukan request get, Laravel akan memanggil function index yang ada di dalam outController. Ini digunakan untuk menampilkan halaman. Selanjutnya adalah root post out/login, yaitu yang ini. Ini berfungsi ketika pengguna menekan tombol login pada form. Data form akan dikirimkan ke URL http://pengguna-admin/out/login, yaitu melakukan request post. Laravel kemudian akan memanggil function login di outController untuk memproses data tersebut. Selanjutnya adalah root get/pengaduan/index. Ini digunakan untuk menghubungkan URL/pengaduan/index ke dalam sebuah fungsi di dalam pengaduan controller. Dan juga ini berfungsi untuk menghubungkan URL/admin/pengaduan untuk langsung menampilkan sebuah halaman view. Selanjutnya adalah di bagian outController.php. Fungsi utamanya adalah menerima permintaan dari root, menjalankan logika, validasi atau cek data, dan menentukan respon apa yang akan diberikan. Pertama adalah public function index. Ini berfungsi untuk menyiapkan dan menampilkan halaman login. Dan return view out.login from ini merupakan perintah untuk memberitahu Laravel untuk mencari file login from.blad.php di dalam folder resource/view/out dan menampilkan sebagai halaman HTML kepada pengguna. Selanjutnya adalah public function login request. Ini berfungsi untuk memproses data yang dikirim dari form login. Selanjutnya adalah $request validated. Fungsinya untuk memastikan data yang masuk sesuai dengan aturan, yaitu username dan password tidak boleh kosong, dan juga password wajib memiliki minimal 3 huruf dan memiliki huruf besar. Jika aturan dilanggar, proses akan otomatis berhenti dan pengguna dikembalikan ke halaman form dengan pesan error yang sudah didefinisikan menggunakan bahasa Indonesia. Di bagian if $request username admin request password admin ini merupakan bagian pengecekan kredensial. Fungsinya untuk membandingkan data yang sudah lolos validasi dengan data yang benar. Blok ini hanya akan berjalan jika validasi di langkah sebelumnya telah berhasil. Berarti passwordnya itu harus admin, username-nya harus admin, dan juga passwordnya harus admin. Selanjutnya adalah bagian return view out sukses.
Jika kredensialnya benar, fungsi ini akan menampilkan halaman sukses.blad.php dan mengirim data username ke dalam halaman tersebut agar bisa ditampilkan. Dan juga di bagian return back with error ini merupakan fungsi jika data kredensialnya salah. B ini berguna untuk mengembalikan pengguna ke halaman from login. With errors membawa pesan error spesifik, misalnya username dan password tidak sesuai atau password belum memiliki 3 karakter. Dan with input ini membawa kembali data yang tadi sudah diinput agar tidak usah diinput ulang jika inputannya itu tadi salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang view. Fungsi utamanya adalah menampilkan antarmuka pada pengguna dan menangani tampilan pesan-pesan dari controller. Baris ini adalah baris yang menghubungkannya dengan controller. Action sama dengan /out/login ini merupakan alamat tujuan. Bagian ini memberitahu browser kemana data dari from yaitu username dan juga password harus dikirim setelah tombol login ditekan. Dan juga metode post ini adalah cara pengiriman. Post berarti data dikirim untuk diproses ataupun disimpan. Selanjutnya adalah bagian sukses.blad.php. Fungsinya untuk menampilkan pesan selamat datang setelah login telah berhasil. Pada bagian sini, saat kita menekan tombol kembali ke beranda, akan diarahkan menuju root pengaduan.index. Selanjutnya kita akan mencobanya di browser dengan mengetikkan http pengaduan. Pertama-tama kita akan mencoba dengan benar, yaitu dengan mengisi username-nya dan juga passwordnya wajib diisi. Passwordnya harus mengandung 1 huruf besar minimal dan juga lebih dari 3 huruf. Kita ketik A-nya besar, admin 123. Setelah berhasil akan diarahkan ke halaman sukses. Setelah itu jika kita tekan kembali ke beranda, maka akan pergi ke halaman indeks. Selanjutnya coba kita mengetikkan admin tetapi dengan password yang tidak benar. Itu contohnya tidak mengandung huruf besar. Tulis admin, maka akan muncul alert password harus mengandung setidaknya 1 huruf kapital. Kita coba passwordnya kurang dari 3 huruf, yaitu D. Kita tekan login, akan muncul alert password harus minimal 3 karakter dan password harus mengandung setidaknya 1 huruf kapital. Selanjutnya kita akan melakukan hosting ke dalam GitHub. Pertama-tama kita akan membuat repository baru. Tekan new, lalu kita buat namanya admin. Selanjutnya visibility-nya kita buat ke private. Kita buat create repository. Selanjutnya kita akan menyalin URL remote repository-nya. Pastikan pilih HTTPS lalu salin URL untuk didaftarkan sebagai remote repository. Kita salin. Setelah kita salin, kita akan masuk ke VS Code-nya, ke project-nya, lalu kita akan membuka terminal. Kemudian kita akan mendaftarkan koneksi remote repo ke local repo dengan mengetikkan git remote add GitHub karena kita menggunakan layanan GitHub. Lalu kita kopikan yang tadi. Untuk mengecek apakah remote repo telah berhasil ditambahkan atau belum, kita akan ketikkan git
Jika sudah seperti ini, artinya remote repo telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan melakukan push. Jika baru pertama kali melakukan push, kita ketikkan git push. Nah, jika muncul error seperti ini, karena git belum tahu harus melakukan push ke branch remote yang mana. Jadi kita perlu set upstream-nya dengan melakukan perintah git push min set min upstream GitHub master. Lalu kita tekan allow. Nah, setelah itu akan muncul tampilan untuk sign in ke GitHub-nya. Continue. Authorize visual. Lalu nah, pada command prompt-nya akan muncul informasi aksi push telah berhasil ditambahkan. Setelah itu kita akan mengecek hasil push dengan ketikkan git di bagian your branch is up to date with GitHub /master menunjukkan bahwa branch master lokal kita sama barunya dengan branch master di GitHub. Dan juga nothing to commit, working tree is clear, itu menunjukkan bahwa push sudah berhasil dan working directory sudah bersih dari perubahan tersebut. Selanjutnya, jika kita buka browser dan kita buka GitHub-nya, di bagian pengaduan admin, ini sudah ada file kita. Dan juga ada commit-commitnya.